Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Manajemen Energi pada Bangunan kali ini kita akan membahas mengenai pencahayaan, buatan, dan juga daylighting. Materi kali ini kita akan membahas mengenai kenyamanan pencahayaan, di mana satuan dari pencahayaan itu adalah kandela. Ini satuan-satuan ini sudah pernah kita bahas ya, kalau kandela itu sendiri merupakan banyaknya intensitas cahaya yang dihasilkan oleh suatu sumber cahaya. Sedangkan lumen itu adalah banyaknya cahaya yang keluar dari sumber cahaya tersebut. Sedangkan untuk lux itu adalah banyaknya cahaya yang mengenai pada suatu bidang tertentu, di mana lux itu berasal dari lumen per meter persegi. Contohnya, di Indonesia, pencahayaan di luar atau cahaya matahari di lingkungan itu nilainya berkisar antara 10.000 lux berdasarkan SNI. Di sini untuk kenyamanan pencahayaan pada bangunan dibagi menjadi dua, yaitu daylighting atau pencahayaan dari pagi sampai sore hari, dan juga artificial lighting dari lampu. Kita akan membahas mengenai daylighting atau pencahayaan siang hari. Pencahayaan ini ada mulai dari pagi sampai sore hari, di mana matahari masih bersinar. Di daylighting ada yang dinamakan dengan daylighting factor, di mana daylighting factor itu bisa dihitung dari intensitas cahaya yang ada di dalam ruangan dibagi dengan intensitas cahaya di luar ruangan. Daylighting factor memiliki nilai 0-1 atau 0-100%. Sedangkan intensitas cahaya di luar jika menggunakan standar SNI maka 10.000 lux. Selain itu, daylighting factor juga bisa dihitung dengan persamaan di bawah ini. Bedanya apa? Kalau kalian menggunakan persamaan yang di atas, di sini kalian harus melakukan pengukuran langsung karena harus tahu nilai dari Iin atau nilai dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Sedangkan jika tidak menggunakan pengukuran langsung, bisa menggunakan persamaan yang di bawah ini. DF sama dengan ini semua. Persamaan di bawah ini hanya membutuhkan data dari jendela, yaitu ketinggian jendela dan panjang dari jendela. Plus D, di mana D ini adalah titik pengukurannya itu di mana. Titik pengukuran DF-nya itu tepatnya berapa meter dari jendela. Rumus ini di SNI bisa dipersingkat lagi menjadi seperti ini. Jadi kalian hanya perlu mengetahui rasio antara L dan D dan H dan D. Lalu tinggal dimasukkan ke tabel ini, misalkan L per D-nya 0,1, H per D-nya 0,2. Jadi jawabannya daylighting faktornya adalah 0,06. Dan begitu seterusnya. Oke, jadi di sini kalian sudah paham ya bahwa daylighting factor itu bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama, ini daylighting factor Iin dibagi dengan Iout. Namun di sini perlu melakukan pengukuran langsung, dan jika yang tidak perlu melakukan pengukuran cahaya langsung bisa menggunakan persamaan di bawahnya yang membutuhkan data ketinggian, lebar, dan juga jarak dari jendela. Untuk daylighting, SNI memiliki standarnya sendiri, di mana nanti di sini dikenal kata main distance dan juga secondary distance. Di mana main distance itu diukur dari ketinggian 0,75 meter dari lantai. Di mana 0,75 meter ini dianggap sebagai bidang kerja atau ketinggian meja. Dan di sini diukur dari sepertiga panjang ruangan dari jendela. Kalau secondary distance itu diukur dari 0,5 meter dari dinding yang bagian samping. Berikut ini merupakan standar SNI dari daylighting. Di sini ada tipe dari kelasnya. Lalu ini daylighting faktor minimumnya.
untuk main distance, dan di sini dielecting factor minimum untuk secondary distance. Nanti cara menghitungnya akan saya jelaskan lagi ya. Berikut ini adalah standar untuk pencahayaan buatan atau artificial lighting. Di sini dibandingkan antara standar Indonesia dan juga standar Amerika, mulai dari kelas standar Indonesia 250 lux dan standar Amerika 269 lux dan seterusnya. Di sini yang paling tinggi itu adalah standar untuk laboratorium, yaitu Indonesia 500 lux dan Amerika 538 lux. Sedangkan di bagian bawahnya itu adalah standar untuk power per meter persegi. Di mana di sini ada SNI dan juga ANSI sama ya, Amerika. Misalkan untuk kantor di SNI 15 watt per meter persegi dan untuk ANSI 10,7 watt per meter persegi. Ini adalah cara perhitungan untuk artificial lighting, di mana di sini ada E sama dengan CU dikali LLF dikali C per A. E itu sendiri adalah lux, di mana di sini dianggap areanya 0,75 meter dari lantai, yaitu bidang kerja. CU adalah koefisien penggunaan, LLF adalah loss factor pada cahaya, lalu C itu adalah total lumen yang keluar dari lampu, dan A itu adalah area yang disinari. Jadi di sini bisa dibaca bahwa lux yang diukur dari work plan atau dari meja itu dihitung dari total lumen dari lampu per luasan area dikalikan dengan koefisien penggunaannya plus loss faktornya. LLF atau like loss factor itu bisa dihitung dari faktor ini semua, A sampai G. Di mana faktor yang pertama A itu merupakan ambient temperature, lalu B itu adalah applied voltage, C itu adalah karena balasnya atau tempat dari lampunya, D-nya itu karena permukaan dari temboknya, E itu adalah dari ruangannya itu sendiri bersih atau kotor, F itu adalah usianya, dan G itu adalah burnout lampu. Sedangkan untuk CL atau total lumen output dari lampu bisa dihitung dari NEF dikalikan dengan P. N itu sendiri adalah jumlah lampu dikalikan dengan efikasi setiap lampu, yaitu lumen per watt dikalikan dengan total powernya, yaitu watt. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengukur kenyamanan pencahayaan? Bagaimana cara mengukur pencahayaan buatan dan pencahayaan alami di rumah kalian? Pertama, kalian membutuhkan dua alat ini, yaitu smartphone dan juga meteran. Boleh meteran atau penggaris. Di smartphone kalian, silakan diinstal aplikasi Lightmeter, seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Dan meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar ruangan kalian. Plus, semua pengukuran itu harus dilakukan 0,75 meter dari lantai. Jadi ini saya tarik sampai 0,75 meter atau 75 cm dari lantai. Seperti ini. Nah, ini adalah semeja atau sebidang kerja tingginya. Nanti lux meter kalian diletakkan ketinggiannya 0,75 meter dari lantai. Oke, kita lanjut ke titik pengukurannya seperti apa ya. Ini adalah cara untuk penentuan titik pengukuran pada daylighting. Jadi di sini misalkan ruangan kalian memiliki panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Ini misalkan jendela berada di bagian sini. Maka D-nya dihitung dari jendela ke dinding yang seberangnya, yaitu D-nya adalah
meter. Nah, titik pengukurannya bagaimana? Titik pengukurannya dihitung dari sepertiga D. Kita tarik garis dari sepertiga D, di mana sepertiga D berarti kan sepertiga dikali 6, yaitu 2 meter. 2 meter ini diukur dari bagian yang jendela. Misal ini ke sini 2 meter ya. Lalu kita tarik garis seperti ini. Nah, titik pengukuran untuk dielecting ada 3, yaitu main distance MD, atau kalau yang di SNI itu TUU. TUU adalah setengahnya, setengah dari panjang, berarti di sini panjangnya 8 meter kan? Berarti setengahnya itu adalah 4 meter. Setengah dikali 8. 4 meter. Ini misalkan 4 meter. Kita tarik garis. Nah, perpotongannya itu adalah TUU. Perpotongan ini adalah TUU atau MD. Titik ukur utama atau main distance. Sedangkan SD-nya atau secondary distance itu di mana? Itu diukur dari 0,5 meter. Nggak kelihatan ya. 0,5 meter dari dinding yang samping. Jadi misalkan di sini 0,5 dari dinding samping yang ini, sini, ini diukur 0,5. Misalkan di sini. Ini sama, dari dinding lainnya lagi juga sama, diukur 0,5. Nah, titik ini adalah TUS, titik ukur secondary atau secondary distance. Jadi di sini dielecting itu diukur dari 3 titik ini. Nanti kalian letakkan luxmeter di HP kalian di 3 titik ini. Jika kalian sudah menemukan berapa nilai dielecting faktornya, bisa dicocokkan ke standar SNI, di mana dielecting faktor itu sama halnya seperti faktor langit kalau bahasa Indonesia di SNI. Jadi diklasifikasikan di tabel yang ini pencahayaannya A, B, C, atau D. Ini untuk titik yang tengah, TUU atau main distance, itu adalah 0,45 D. D ini jarak antara jendela ke dinding yang seberangnya. Ada juga klasifikasi berdasarkan ruangan. Jadi di sini ada TUU, main distance, dan juga TUS, yaitu secondary distance. Dan ini adalah nilai minimum dari dielecting factor atau faktor langit. Untuk penentuan titik pengukuran dari artificial lighting atau pencahayaan buatan itu dibagi menjadi 3. Yaitu untuk luas ruangan, total 10 meter persegi dihitung tiap 1 meter. Ruangan 10 sampai 100 meter persegi dihitung tiap 3 meter. Dan luas ruangan di atas 100 meter persegi dihitung tiap 6 meter. Ini contohnya. Misalkan di sini ada ruangan 3 kali 3 meter. Kita hitung dulu luas ruangannya. 3 kali 3 meter adalah 9 meter persegi. Berarti kita menggunakan cara yang paling atas, yaitu untuk ruangan di bawah 10 meter persegi. Mengukurnya tiap 1 meter. Jadi di sini kita buat grid. Tiap 1 meter. 1 meter, 1 meter. Titik pengukurannya adalah perpotongan ini. Titik pengukurannya adalah perpotongan garis. Jadi A, B, C, D. Ini contoh lainnya. Di sini ada ruangan 9 kali 6 meter. Di mana di sini luas ruangannya antara 10 sampai 100 meter persegi.
yaitu 54 meter. Mengukurnya tiap 3 meter. Jadi titik pengukurannya adalah ini. Nah, biasanya untuk titik pengukuran yang hanya ketemu 1 atau 2 perpotongan itu lebih aman lagi kalau kalian juga mengukur di pinggir-pinggirnya. Sebagai titik pengukuran tambahan. Nah, sekarang kalian sudah paham ya mengenai titik pengukuran untuk daylighting dan juga artificial lighting. Untuk daylighting tadi kan ada 3 titik pengukuran ya. Nanti kalian ukur menggunakan ini, light meter dengan ketinggian 0,75 meter dari lantai. Nah, di sini hasil dari light meter itu merupakan I-in atau intensitas cahaya di dalam. Kalian masukkan ke persamaan yang DF sama dengan I-in per I-out. Sehingga ketemu DF-nya itu berapa, daylighting faktornya berapa, atau kalau di SNI faktor langitnya berapa. Nah, dari situ kalian bandingkan dengan standar SNI. Apakah ruangan kalian sudah sesuai dengan standar SNI atau belum? Sedangkan untuk artificial lighting sama. Kalian ukur menggunakan light meter ini 0,75 meter dari lantai dan di titik pengukuran yang sudah ditentukan di mana, tergantung luasan areanya. Dari situ kalian akan mendapatkan beberapa hasil lux atau beberapa hasil pengukuran. Nah, hasil itu di rata-rata. Lalu dibandingkan dengan SNI, apakah pencahayaan di rumah kalian sudah sesuai atau tidak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp kelas kita. Bye.